Suku Kadinya adalah salah satu kelompok suku yang terdapat di India, terutama di wilayah negara bagian Gujarat. Mereka merupakan bagian dari kelompok suku yang lebih besar di India, yang seringkali memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Suku Kadinya terkenal sebagai kelompok yang umumnya berprofesi sebagai petani, pekerja kerajinan, dan pedagang. Suku Kadinya berasal dari wilayah Gujarat, yang terletak di bagian barat India. Mereka memiliki sejarah panjang yang terkait dengan kebudayaan India, dan di berbagai tempat di India, mereka dikenal dengan nama yang bervariasi, tergantung pada dialek atau wilayah. Di beberapa tempat, mereka juga disebut dengan nama Kadiya atau Katva. Sebagian besar orang Kadinya bekerja dalam sektor pertanian atau sebagai tukang kayu, pandai besi, atau kerajinan tangan. Namun, pada masa kini, banyak anggota suku Kadinya yang juga beralih ke pekerjaan di sektor lain, seperti pendidikan, perdagangan, dan bahkan sektor jasa. Dalam hal ini, mereka telah beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengembangkan berbagai jenis keterampilan untuk bertahan hidup. Suku Kadinya juga memiliki ikatan yang kuat dengan tradisi dan kebudayaan mereka. Mereka menjaga tradisi lisan melalui cerita rakyat, musik, dan tarian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa adat istiadat atau ritual mereka masih dipertahankan hingga sekarang, meskipun mereka mulai lebih terbuka terhadap pengaruh budaya modern. Seperti banyak kelompok suku di India, struktur sosial suku Kadinya cukup terorganisir. Mereka memiliki sistem kasta yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial mereka. Anggota suku Kadinya biasanya mengidentifikasi diri mereka dalam konteks kasta tertentu yang juga berperan dalam menetapkan peran sosial mereka dalam masyarakat. Secara agama, suku Kadinya mayoritas menganut agama Hindu, yang merupakan agama dominan di India. Namun, mereka juga memiliki sejumlah praktik dan kepercayaan khas yang berkaitan dengan spiritualitas mereka, yang seringkali berkaitan dengan alam dan dewa-dewi tertentu dalam agama Hindu. Seperti banyak suku lainnya di India, suku Kadinya menghadapi sejumlah tintingan dalam era modern ini. Salah satu masalah utama yang mereka hadapi adalah pendidikan dan akses ke sumber daya ekonomi yang memadai. Meskipun ada kemajuan, masih banyak anggota suku ini yang tinggal di daerah pedesaan yang terisolasi, di mana akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar terbatas. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah terkait dengan sosial dan ekonomi, yang seringkali terkait dengan sistem kasta yang masih ada di banyak bagian India. Ini bisa mempengaruhi peluang mereka dalam hal pekerjaan, akses ke pendidikan, dan integrasi sosial dalam masyarakat yang lebih luas. Suku Kadinya di India adalah salah satu kelompok yang memiliki sejarah dan tradisi yang kaya, serta memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi India, terutama di Gujarat. Walaupun mereka menghadapi berbagai tintingan dalam menghadapi modernisasi dan perubahan sosial, mereka tetap mempertahankan banyak aspek kebudayaan mereka yang sudah ada sejak lama. Seiring dengan perkembangan zaman, suku Kadinya mulai mengadaptasi berbagai perubahan, namun mereka tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang telah lama mereka anut. Suku Kadinya di India memiliki ciri khas dan nilai-nilai budaya yang sangat dihargai, termasuk mengenai pandangan mereka terhadap kecantikan wanita. Seperti banyak suku di India, standar kecantikan pada wanita suku Kadinya tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi juga dari karakter, peran sosial, dan keterampilan yang dimiliki. Kecantikan wanita suku Kadinya, seperti halnya dengan banyak suku dan budaya di India, seringkali dipandang sebagai kombinasi antara penampilan fisik, sikap, dan keanggunan. Wanita suku Kadinya, seperti banyak wanita di India, seringkali dikenal dengan kulit mereka yang cerah dan sehat. Kulit yang bersih dan terawat adalah salah satu aspek penting dalam kecantikan mereka. Rambut yang panjang, hitam, dan lebat adalah salah satu atribut kecantikan yang sangat dihargai. Rambut yang terawat dengan baik, yang seringkali diikat atau dikepang, menunjukkan perawatan dan ketekunan dalam menjaga penampilan. Wanita suku Kadinya sering memakai pakaian tradisional seperti sari atau salwar kameez,
yang dihiasi dengan motif khas suku atau wilayah mereka. Pakaian ini memberi mereka penampilan yang elegan dan memancarkan kecantikan dalam kesederhanaan. Perhiasan juga merupakan bagian dari penampilan wanita suku Kadinya. Mereka sering mengenakan perhiasan tradisional seperti gelang, cincin, anting-anting, dan kalung yang terbuat dari logam dan batu-batu berharga, yang menambah daya tarik dan keanggunan mereka. Di luar penampilan fisik, wanita suku Kadinya dianggap cantik karena keanggunan dan sikap mereka. Kecantikan mereka juga tercermin dalam perilaku dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Wanita suku Kadinya terkenal dengan sifat ramah dan lembut mereka. Mereka seringkali sangat perhatian terhadap keluarga, teman, dan komunitas mereka, menjadikan mereka sosok yang dihormati dan dicintai dalam masyarakat. Wanita suku Kadinya juga dihargai karena keterampilan tradisional mereka, seperti keterampilan dalam memasak, menenun, atau membuat kerajinan tangan. Kemampuan ini menunjukkan dedikasi mereka terhadap tradisi dan nilai-nilai keluarga, yang dianggap sebagai bagian dari kecantikan mereka dalam konteks budaya suku. Banyak wanita suku Kadinya yang sangat mandiri dan tangguh. Mereka terlibat dalam berbagai pekerjaan sehari-hari, termasuk pekerjaan pertanian dan kerajinan, sambil menjaga rumah tangga dan keluarga mereka. Kemandirian ini memberi mereka kekuatan dan rasa hormat dalam masyarakat mereka. Kecantikan wanita suku Kadinya juga dapat dilihat dari peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Wanita ini seringkali memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga dan komunitas mereka. Mereka dipercaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mengelola urusan keluarga, dan mendidik anak-anak. Wanita Kadinya dihormati karena peran mereka sebagai ibu yang baik dan pengasuh. Mereka mengajarkan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda dan memastikan bahwa budaya suku mereka diteruskan. Peran ini sangat dihargai dalam struktur sosial mereka. Dalam beberapa kasus, wanita suku Kadinya juga dapat mengambil peran kepemimpinan dalam komunitas mereka, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Mereka mungkin terlibat dalam keputusan-keputusan penting atau menjadi pemimpin dalam kelompok adat. Suku Kadinya menilai kecantikan tidak hanya berdasarkan penampilan luar, tetapi juga pada karakter dan etika seseorang. Wanita yang jujur, berbudi luhur, dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi dan nilai-nilai mereka sering dianggap lebih cantik dalam pandangan masyarakat. Wanita suku Kadinya dikenal karena kerja keras dan dedikasi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja keras di ladang, di rumah, dan dalam komunitas mereka. Kekuatan dan ketekunan ini menambah daya tarik mereka dalam pandangan suku. Perekonomian suku Kadinya di India, seperti kebanyakan suku yang ada di India, sangat dipengaruhi oleh tradisi, lingkungan tempat mereka tinggal, dan interaksi mereka dengan masyarakat luar. Sebagian besar anggota suku ini tinggal di daerah pedesaan dan bekerja dalam sektor pertanian, kerajinan, dan pekerjaan tradisional lainnya. Sebagian besar anggota suku Kadinya hidup dari pertanian, yang merupakan sumber utama mata pencaharian mereka. Mereka mengelola tanah dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta menghasilkan surplus untuk diperdagangkan. Seperti padi, gandum, jagung, dan kacang-kacangan. Pertanian pangan ini penting untuk mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga. Beberapa anggota suku juga terlibat dalam perkebunan tanaman seperti kapas, tebu, atau tanaman rempah-rempah, tergantung pada jenis tanah dan iklim setempat. Bergantung pada lokasi dan kondisi geografis, suku Kadinya dapat terlibat dalam pertanian secara subsisten untuk kebutuhan sehari-hari maupun komersial untuk dijual ke pasar. Mereka biasanya mengandalkan teknik tradisional dan metode pertanian alami, meskipun beberapa juga mulai mengadopsi teknik pertanian modern. Selain pertanian, banyak anggota suku Kadinya terlibat dalam kerajinan tangan dan pekerjaan industri kecil. Banyak anggota suku Kadinya yang bekerja sebagai tukang kayu, membuat berbagai produk dari kayu seperti furnitur, alat rumah tangga, dan barang-barang dekorasi. Keahlian ini diwariskan dari generasi ke generasi. Selain kayu, mereka juga terlibat dalam pembuatan barang-barang dari logam,
seperti alat pertanian, peralatan rumah tangga, atau perhiasan. Mereka menggunakan teknik tradisional untuk membentuk logam. Beberapa wanita suku Kadinya menguasai keterampilan menenun dan membuat pakaian tradisional seperti sari atau pakaian lainnya yang memiliki nilai ekonomi di pasar lokal. Produk-produk kerajinan tangan ini sering kali dijual di pasar lokal, atau bahkan dipasarkan ke kota-kota besar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kerajinan tangan dari suku Kadinya sering kali dihargai karena keindahan dan kualitasnya yang tinggi, berakar pada tradisi yang telah lama ada. Sebagian anggota suku Kadinya juga terlibat dalam perdagangan barang-barang yang dihasilkan oleh mereka sendiri atau oleh kelompok lain. Perdagangan ini dapat mencakup berbagai jenis barang, mulai dari hasil pertanian, kerajinan, hingga produk-produk konsumen lainnya. Mereka bisa menjual hasil pertanian dan kerajinan di pasar lokal atau menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang dari luar daerah mereka. Selain perdagangan, beberapa anggota suku Kadinya juga menyediakan layanan atau jasa untuk komunitas mereka. Ini bisa mencakup pekerjaan sebagai pengrajin, tukang kayu, atau bahkan jasa konstruksi yang melibatkan penggunaan keterampilan tangan. Beberapa anggota suku juga terlibat dalam kegiatan seperti menjual bahan-bahan bangunan atau alat-alat rumah tangga yang mereka produksi. Dalam perekonomian suku Kadinya, keluarga memainkan peran yang sangat penting. Pekerjaan seringkali bersifat kolektif, dengan setiap anggota keluarga berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, anggota keluarga yang lebih muda mungkin membantu di ladang atau dalam pekerjaan rumah tangga, sementara yang lebih tua dan berpengalaman akan terlibat dalam keputusan ekonomi atau produksi yang lebih besar. Wanita suku Kadinya memiliki peran penting dalam perekonomian keluarga. Selain mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak, mereka seringkali terlibat dalam kegiatan produksi kerajinan atau kegiatan pertanian. Keterampilan mereka dalam menenun, memasak, atau membuat barang-barang kerajinan sangat berharga, dan penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan ini seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga mereka. Suku Kadinya adalah salah satu kelompok etnis yang terdapat di India, terutama di wilayah Gujarat, yang memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kaya. Asal-usul dan sejarah suku Kadinya berkaitan erat dengan kebudayaan lokal dan peran mereka dalam masyarakat India, khususnya dalam konteks pertanian, kerajinan, dan struktur sosial di wilayah tersebut. Nama Kadinya atau Kadia dipercaya berasal dari kata Kadi, yang merujuk pada suatu tempat atau nama wilayah di India. Secara etimologis, ada beberapa teori tentang asal-usul nama ini. Salah satu teori menyatakan bahwa nama tersebut berasal dari daerah Kadi, yang terletak di Gujarat. Wilayah Kadi adalah tempat penting yang terletak di kawasan pedesaan Gujarat, yang memiliki sejarah panjang terkait dengan suku ini. Nama Kadinya dapat diartikan sebagai kelompok orang yang berasal dari daerah tersebut atau yang memiliki hubungan kuat dengan wilayah tersebut. Namun, beberapa sumber juga mencatat bahwa suku Kadinya mungkin berasal dari beberapa wilayah yang berbeda di India, dan nama ini mungkin berkaitan dengan profesi atau peran sosial tertentu yang diemban oleh anggota suku ini, seperti tukang kayu atau pengrajin lainnya. Suku Kadinya adalah bagian dari kelompok besar masyarakat India yang memiliki akar tradisional dalam pertanian dan kerajinan. Sejarah mereka dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika kelompok ini mulai menetap di daerah-daerah pedesaan India, terutama di Gujarat. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki keterampilan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pengolahan kayu, dan kerajinan logam. Secara historis, suku Kadinya terlibat dalam banyak sektor ekonomi yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang-barang yang sangat berguna, seperti alat pertanian, furnitur, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Keahlian mereka dalam pembuatan barang-barang ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghidupan dari kegiatan kerajinan. Suku Kadinya termasuk dalam sistem kasta India, yang membagi masyarakat berdasarkan pekerjaan dan peran sosial. Mereka termasuk dalam kasta yang lebih rendah,
meskipun tidak selalu dianggap sebagai kelompok terpinggirkan dalam struktur kasta yang lebih besar. Meskipun demikian, mereka menghadapi tintingan sosial tertentu, karena sistem kasta di India seringkali menentukan hak-hak dan kesempatan bagi individu berdasarkan status sosial mereka. Pada masa lalu, sebagian besar orang Kadinya dikenal sebagai tukang kayu atau pembuat perabotan. Oleh karena itu, mereka memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, terutama di wilayah pedesaan. Pekerjaan mereka dalam pembuatan perabotan, alat pertanian, dan kerajinan logam sangat dihargai, namun mereka tetap menghadapi stigma sosial dan keterbatasan dalam mobilitas sosial karena sistem kasta. Pada masa lalu, kehidupan sehari-hari suku Kadinya banyak berfokus pada kegiatan ekonomi seperti bertani dan membuat kerajinan. Pertanian menjadi salah satu pekerjaan utama mereka, dengan fokus pada tanaman pangan dan perkebunan. Mereka menggunakan keterampilan tradisional dalam bekerja di ladang dan mengelola hasil pertanian. Beberapa suku Kadinya juga dikenal sebagai pengrajin terampil yang menghasilkan barang-barang dari kayu, logam, dan bahan alam lainnya. Selain pertanian dan kerajinan, mereka juga terlibat dalam perdagangan. Produk-produk yang mereka buat, terutama barang-barang kerajinan dan perabotan, sering dijual di pasar lokal atau dikirim ke daerah lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena mereka terhubung dengan banyak aspek kehidupan masyarakat, mereka memiliki hubungan sosial yang erat dengan berbagai kelompok lain di sekitar mereka.